Hey ho Pop Gengs, Venom Let There Be Carnage sudah rilis di bioskop. Ini sekaligus jadi saga penentu untuk dimulainya rangkaian saga Sony Spider-Man Universe. Kalau kamu nggak nangkep apa yang aku maksud, mending nonton video soal fakta, rumor, dan teori film ini deh. Udah aku bikin kok beberapa waktu lalu, silahkan cek di deskripsi. Karena kalau sekarang yang bakal kita bahas itu adalah hal-hal di balik layar dari seluruh franchise Venom. Biar kamu tahu gimana ribetnya rangkaian produksi film ini. Oke, biar nggak lama langsung disimak aja ya. Pertama, sebagai perkenalan, kamu mesti tahu dulu nih kalau sebenarnya film solo Venom udah direncanakan sejak tahun 1997. Cuman karena berbagai kendala kayak perpindahan hak cipta dari New Line Cinema ke Sony Picture, rencana ini akhirnya mengendap cukup lama. Bahkan setelah Sony udah pegang kendali, baru tahun 2016 film solo Venom yang didasarkan pada cerita Lethal Protector akhirnya bisa dieksekusi lewat pertunjukan Ruben Fleischer sebagai sutradara. Dan akhirnya selesai di tahun 2018. Sayangnya nih, keterlibatan sang sutradara ini cuma sampai di situ. Soalnya begitu masuk film kedua Let There Be Carnage, posisinya digantiin sama Andy Serkis, om-om yang selama ini ngisi suara buat karakter Gollum dari franchise The Lord of the Rings. Andy's physical presence on set became an important part of how. Ya, nggak tahu itu semacam kesialan atau gimana ya. Yang jelas dengan perubahan di jajaran kru, Tom Hardy sebagai pemeran utama adalah orang yang diuntungkan. Karena dengan cabutnya beberapa kru dari film sebelumnya, seperti sang sutradara yang aku sebutin, sama dua penulis naskah dari film pertama, yaitu Jeff Beckner dan Scott Rosenberg, praktis Kelly Marcel jadi satu-satunya yang tersisa. Nah, disinilah Tom Hardy masuk mengisi kekosongan itu. Ini sebenarnya lumayan ngagetin sih, soalnya di luar kerjanya sebagai penulis naskah, tanggung jawab Tom Hardy ini udah cukup berat karena mesti ngambil peran ganda sebagai Eddie Brock, sekaligus ngisi suara buat karakter Venom. Nah, tugas buat ngisi suara aja udah ribet ya sebenarnya, karena Doski mesti rekaman buat simbiot setiap hari. Terus diputar ulang selama adegan interaksi antara Eddie dan Venom. Ngomong sama diri sendiri tuh. Untung Tom Hardy udah terbiasa dengan proses semacam ini waktu meranin karakter kembar di Legend. Terus tinggal gunain suara serak yang dulu dia pakai buat karakter Bane dari saga The Dark Knight. Take control. Ya nggak apa-apa juga sih kalau emang itu maunya Tom Hardy. Cuman apa nggak capek gitu ya? Udah meranin dua karakter sekaligus, harus nulis naskah juga buat cerita. Oke deh, kayaknya cukup bahas Tom Hardy. Soalnya poin menarik dari proses pembuatan film ini kan bukan cuma pemeran atau suara yang dia isi, ada hal yang lebih intens kayak cara mereka bikin adegan laga. Misalnya adegan ketinggian, mengingat banyak sorotan yang berpusat di momen lompat-lompatan, jatuh, sampai tabrakan. Terus para kru gunain banyak peralatan dan berbagai macam teknis biar semuanya kelihatan lebih realistis. Mulai dari kawat sebagai pengaman untuk berbagai adegan berbahaya nih, sampai bikin set secara khusus buat adegan jatuh-jatuhan di latar berwarna hijau atau biru. Yang tentu aja dilengkapi dengan matras ya biar pas kepentok di lantai si pemeran gak kesakitan. Terus nih buat adegan kejer-kejeran yang emang dominan di Venom Lethal Protector. Para kru itu harus nyiapin simulator kendaraan yang ada hidroliknya, biar sensasi guncangan dari kebut-kebutan bisa beneran kerasa pas kesorot sama kamera. Habis itu biar makin realistis lagi nih, di sekitar simulasi kejar-kejaran, tim produksi juga tambahin layar yang nampilin video suasana jalan, supaya pencahayaannya lebih natural ngasih kesan metropolitan. Nah, selebihnya baru deh di luar semua proses yang kerekam dalam set. Beberapa momen dalam sorotan jarak jauh beneran diambil di jalan raya, terus digabungin dengan footage dari set, sampai jadi adegan yang kamu lihat dalam film ini. Tentu saja khusus untuk adegan yang diambil di jalan raya, pemeran utamanya biasanya udah nggak dilibatin terlalu banyak, soalnya bahaya kan? Makanya khusus untuk bagian ini, giliran para profesional yang beraksi. Kalau kamu ingat adegan motor yang lompat tinggi banget itu, nah itu untuk adegan dalam sorotan cepatnya. Beneran dilakuin di jalan raya sama stuntman, sedangkan bagian slow motionnya diambil dalam set. Jadi sekarang kamu ngerti kan apa maksudnya digabungin? Oke, mungkin itu aja untuk adegan laganya. Sekarang mari kita pindah ke pembahasan lain soal efek visual, yang tentu selalu jadi sorotan utama
dalam proses produksi film zaman now. Nah, untuk 2 film dari franchise Venom, studio yang dipercayain buat ngegarap VFX-nya adalah Double Negative. Atau mungkin lebih kamu kenal kalau aku sebut dengan DNEG. Nah, ini adalah studio VFX dengan portofolio yang gak perlu diraguin. Karena punya pengalaman di beberapa box office kayak Interstellar, Ex Machina, sampai Blade. Kamu tentu udah tahu dong hasil kerja mereka dari film pertama. Untuk adegan pertempuran antara Venom dan Riot aja, mereka gunain 158 gambar, 158 gambar secara berurut dengan proses yang ribet banget. Dari desain aja mereka harus bikin riset panjang untuk dapat gagasan soal bentuk simbiot dalam film, yang sejatinya sama sekali nggak punya bentuk. Makanya nih mereka ngabisin waktu buat ngamatin jamur, lendir, ubur-ubur, dan sesekali motion amoeba buat nyari inspirasi. Tentu hasilnya nggak mengecewakan, karena bentuk akhir dari Venom yang muncul di film jadi punya kualitas abstrak yang menarik. Terutama efek yang dimunculin saat simbiot menyatu dengan Eddie Brock dalam mode full body. Kayak ada tentakelnya gitu kan? Ya sih, kan emang terinspirasi dari ubur-ubur. Nah, untuk bikin tampilan semacam itu, para kru juga gunain kamera khusus ternyata, yang spesifikasinya bisa selarasin kontraksi tentakel hitam dari komputer dengan pergerakan Tom Hardy saat proses perekaman. Hal yang sama juga berlaku saat Venom muncul dalam mode hantu. Itu loh yang kepalanya doang. Untuk sorotan ini, paling yang beda cuma inspirasinya aja. Karena kalau mode full body terinspirasi dari tentakel hewan laut. Nah, mode hantu ini inspirasinya berasal dari penggabungan tekstur dari sulur pohon ama pergerakan dari hewan melata kayak ulat atau kadal. Itu kita baru bicarain soal gerakan ama tekstur loh ya. Belum ngomongin soal gimana cara para kru bikin penampilan berkilau penuh minyak dari kulit para simbiot. Kayak Oli kan? Juga belum ngomongin soal gimana ribetnya mereka bikin kontraksi otot saat Venom maupun Riot atau Carnage ada dalam mode full body. Itu semua udah pasti ribet dan bakalan panjang kalau mau dijelasin. Makanya mungkin cukup itu aja ya kali ini. Soalnya kalau mau lanjut pembahasan ke motion capture lagi, ujung-ujungnya bakal ngebosenin karena ya gitu-gitu aja kan. Pindai, sensor, rekam, pindai, sensor, rekam lagi.